Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau metode penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Dengan kata lain, reliabilitas menilai tingkat kestabilan atau konsistensi hasil pengukuran atau observasi. Beberapa konsep terkait reliabilitas melibatkan pertanyaan sejauh mana hasil yang diperoleh dari suatu instrumen dapat dianggap stabil dan dapat diandalkan. Beberapa jenis reliabilitas yang umum kita temui dalam penelitian meliputi 1. Reliabilitas tes ulang melibatkan pengulangan pengukuran pada subjek atau unit yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Jika instrumen atau tes memiliki reliabilitas yang tinggi, hasilnya seharusnya relatif stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua, reliabilitas paralel atau equivalence melibatkan penggunaan dua bentuk tes atau instrumen yang setara untuk mengukur hal yang sama. Dalam suatu penelitian, dua instrumen yang setara diberikan kepada subjek yang sama, dan hasil dari kedua instrumen tersebut seharusnya sejalan. Yang ketiga, reliabilitas internal berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran dalam suatu instrumen atau tes. Jika sebuah instrumen dapat diandalkan secara internal, maka hasil dari berbagai bagian atau item dari suatu instrumen tersebut seharusnya konsisten dan saling terkait. Yang keempat, reliabilitas belah dua melibatkan pembagian suatu instrumen atau tes menjadi dua bagian yang setara dan membandingkan hasil dari kedua bagian tersebut. Jika instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi, hasil dari kedua bagian tersebut seharusnya sejalan. Reliabilitas memiliki beragam fungsi dan peran yang sangat penting dalam konteks penelitian dan pengukuran. Fungsi reliabilitas melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, konsistensi pengukuran. Fungsi utama reliabilitas adalah memastikan konsistensi pengukuran atau observasi. Instrumen atau metode yang reliable seharusnya memberikan hasil yang seragam atau stabil jika diulang pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, keandalan hasil. Reliabilitas memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu instrumen atau metode dapat diandalkan. Jika suatu instrumen reliable, maka hasilnya dapat dianggap sebagai representasi yang dapat diandalkan dari variabel yang diukur. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan pengukuran. Dengan meningkatkan reliabilitas, kesalahan pengukuran dapat diminimalkan. Kesalahan pengukuran dapat berasal dari berbagai faktor, dan reliabilitas membantu mengidentifikasi sejauh mana hasil pengukuran dapat dianggap bebas dari kesalahan dan tidak terkendali. 4. Meningkatkan validitas. Reliabilitas dapat meningkatkan validitas suatu instrumen atau metode.
Validitas dan reliabilitas seringkali saling terkait. Instrumen yang tidak reliable cenderung memiliki validitas yang rendah karena hasilnya tidak konsisten. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas penelitian. Reliabilitas meningkatkan kredibilitas penelitian. Penelitian yang menggunakan instrumen atau metode yang reliable lebih mungkin diterima dan dihormati oleh komunitas ilmiah karena hasilnya dianggap dapat diandalkan. Yang keenam, mendukung generalisasi hasil. Reliabilitas mendukung generalisasi hasil penelitian ke dalam populasi yang lebih besar. Jika instrumen reliable, maka hasil penelitian dapat dianggap mewakili tidaknya hanya sampel yang digunakan dalam penelitian, tapi juga populasi yang lebih besar. 7. Meningkatkan efisiensi pengukuran. Dengan meningkatkan reliabilitas, pengukuran menjadi lebih efisien karena hasil yang diperoleh dapat diandalkan tanpa perlunya pengulangan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, panjang tes dan kualitas butir-butir instrumen. Instrumen yang terdiri dari banyak butir tentu lebih reliable dibandingkan dengan instrumen yang hanya terdiri dari beberapa butir. Jika panjang instrumen ditambah dengan menambah butir-butir yang baik, maka semakin panjang suatu instrumen, maka reliabilitas skornya semakin tinggi. Namun jika instrumen terlalu panjang, maka responden akan terlalu lelah mengerjakannya. Faktor kelelahan responden ini yang akan menurunkan reliabilitas. Yang kedua, kondisi penyelenggaraan pengumpulan data atau administrasi. Yang bagian A sebagai contoh pada pelaksanaan tes. Petunjuk yang diberikan sebelum tes dimulai dan petunjuk ini disajikan dengan jelas. Penyelenggaraan tes akan berjalan lancar dan tidak akan banyak terdapat pertanyaan atau komentar dari responden. Hal ini akan menjamin pelaksanaan tes yang tertib dan tenang sehingga skor yang diperoleh lebih reliable. Yang B-nya, pengawasan yang tertib akan mempengaruhi skor hasil perolehan responden. Pengawasan yang terlalu ketat ketika pengumpulan data menyebabkan responden merasa kurang nyaman atau merasa takut dan tidak dapat dengan leluasa dalam merespon instrumen. Namun jika pengawasan kurang, maka peserta akan bekerja sama sehingga hasil pengumpulan data kurang dapat dipercaya. Yang C, suasana lingkungan dan tempat pengumpulan data berupa tempat duduk yang tidak teratur, suasana di sekelilingnya gaduh atau tidak tenang, dan sebagainya, akan mempengaruhi reliabilitas. Sebagai contoh, pada pelaksanaan tes, suasana yang panas dan dekat dengan sumber kegaduhan atau keributan juga akan mempengaruhi hasil tes, sehingga bisa jadi reliabilitasnya akan juga terganggu atau menjadi rendah.